Selamat pagi Bu Dwi Suryaningsih. Selamat pagi Pak Alek. Sehat ya? Kurang sehat sebenarnya Pak Alek. Tapi kita berusaha tetap memberikan yang terbaik untuk hari ini. Hari ini nanti tentang praobservasi nih. Boleh saya bertanya-tanya sedikit tentang persiapan Bu Dwi nanti, biar nanti ketika pembelajaran pas observasi bisa berjalan lancar, materinya juga tersampaikan dengan baik kepada siswa-siswa. Untuk mapelnya nanti apa? Materinya kompetensi keahlian manajemen perkantoran dengan elemennya mengelola rapat pertemuan. Oke, elemennya mengelola rapat pertemuan. Nanti membahasnya tentang rapat pertemuan. Untuk capaiannya pun mungkin bisa disampaikan capaian pembelajarannya sesuai elemennya tadi. Untuk capaian pembelajarannya, yang pertama nanti anak-anak bisa menerapkan bagaimana mengadakan rapat secara online ataupun offline, terus nanti bisa membuat notula rapat dan juga untuk presentasi. Itu secara capaian untuk satu elemen. Tapi untuk hari ini anak-anak dapat memahami tentang tipe-tipe peserta, pemimpin rapat, dan bagaimana mengendalikan rapat untuk hari ini. Tipe peserta rapat ya? Peserta, pemimpin, dan bagaimana mengendalikan. Tujuannya? Ya, untuk tujuannya adalah melatih anak-anak bagaimana memimpin rapat gitu. Pemimpin rapat, terus bagaimana mereka menjadi seorang peserta rapat yang baik. Jadi biar mereka tahu, di rapat itu ada beberapa macam tipe peserta maupun karakter atau tipe pemimpin rapat. Terus bagaimana kalau mereka dalam situasi tertentu pengendalian rapatnya bagaimana, itu tujuannya. Terus fokus area pengembangannya di Bu Dwi nanti apa? Yang pasti anak-anak berani berkomunikasi di depan umum, karena nanti sebagai pemimpin rapat dia harus ada di depan peserta rapat, mengendalikan dengan tujuan kedepannya nanti anak-anak jika sudah kelas 12 saat PKL dan ada di kondisi mereka membantu menyiapkan rapat, mereka tahu harus menyiapkan bagaimana nanti kalau mereka menjadi peserta harus berlaku seperti apa agar rapat itu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Sasarannya kelas 11 manajemen perkantorannya? Iya. MP berapa Bu? MP1. MP1. Waktu pelaksanaannya berapa jam pertemuan? Hari ini 2 jam pelajaran. 2 jam. Kalau boleh tahu Bu, model pembelajarannya apa? Untuk hari ini anak-anak ada ceramah. Saya menjelaskan sekilas tentang tipe pemimpin, peserta maupun pengendalian. Setelah itu anak-anak diskusi. Kebetulan pertemuan sebelumnya anak-anak sudah dibagi menjadi kelompok sesuai tipe peserta maupun pemimpin rapat. Nanti anak-anak akan pertemuan minggu depan mereka akan praktek role playing sebagai pemimpin rapat atau peserta rapat. Seperti itu. Jadi nanti ada proyeknya menjadi pemimpin atau pesertanya. Strategi pembelajarannya apa? Hari ini. Untuk hari ini strateginya project based learning-nya kita pakai metodenya jadi WJBL karena nanti ada akhirnya kan harus mempraktekkan rapat. Oke. Jadi strateginya pertama harus menjelaskan dulu karena kalau dilihat dari CP secara umum kan langsung menerapkan, sedangkan anak-anak masih ada yang belum paham rapat itu seperti apa. Jadi diberikan sekilas sambil nanti ada kesempatan mereka bisa browsing di lain waktu atau senggang tentang berbagai macam jenis rapat yang ada. Pertanyaan terakhir Bu, untuk penilaian atau evaluasi nanti untuk ketika pembelajaran itu dilakukan seperti apa? Untuk hari ini saya melakukan observasi. Memang secara detailnya belum melakukan penilaian secara khusus. Jadi melihat bagaimana anak-anak berdiskusi dengan kelompoknya, karena kelompoknya nanti kan sesuai dengan tipe. Jadi ada satu tipe nanti terdiri dari 3 sampai 4 anak. Nah, satu kelompok ini bisa bekerja sama atau tidak? Karena nanti masing-masing prakteknya individu bukan kelompok. Jadi mereka harus bisa mengemukakan pendapatnya tentang tipe yang harus mereka perankan.
Jadi nanti saya berusaha melihat satu persatu. Mungkin juga nanti beberapa teman-temannya bisa saya minta tolong saat teman-temannya sudah maju ikut memantau teman-temannya untuk mengobservasi. Seperti itu, observasi. Mungkin ada yang ingin Bu Dwi Suryaningsih sampaikan lagi? Saya rasa cukup mungkin Dwi. Cukup ya? Cukup. Mungkin. Nanti kita bisa langsung melakukan observasi. Saya bisa melakukan observasi, Bu Dwi bisa mengajar sesuai dengan RPP yang telah dibuat atau modul belajarnya. Jadi saya rasa cukup. Terima kasih Bu Dwi. Semoga nanti kegiatannya belajar mengajarnya lancar, anak-anak paham materi pembelajarannya juga tercapai tujuan. Sukses terus Bu Dwi, semangat. Terima kasih Pak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Gimana kondisinya hari ini? Sehat. Sehat semua ya? Sehat. Tuhan kalau kalian sehat, sayangnya butuh yang kurang sehat hari ini. Tapi tidak apa-apa. Tapi mohon maaf ya, seandainya suaranya butuh serak atau nanti terkendala sama batuk, kalian mohon maklum. Dan kalau seandainya nanti ada yang tertular, itu juga minta maaf ya. Yang bawa masker boleh dipakai maskernya. Hari ini masuk semua? Oke, sudah sesuai dengan kelompoknya yang kemarin ya? Hari ini kita bahasnya tentang apa? Ya, ada judulnya pengelolaan rapat atau pertemuan. Nah, sesuai janjinya Bibi kemarin. Minggu sebelumnya kalian kan sudah bagi sama Bibi sesuai dengan tipe peserta rapat, tipe pemimpin rapat. Nanti kalian akan mempraktekkan bermain peran sebagai pemimpin rapat atau peserta rapat. Sebagai peserta rapat. Sudah siap? Sudah tahu peserta rapat itu yang bagaimana? Sudah tahu pemimpin rapat yang bagaimana? Ya, hari ini Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tipe pemimpin rapat, tipe peserta rapat, dan bagaimana mengendalikan rapat. Nah, kalian sudah dibagi kelompok sama Bu Dwi sebelumnya dan sudah duduk sesuai kelompoknya kan? Berarti nanti setelah Bu Dwi menjelaskan, kalian akan berdiskusi apa yang akan kalian lakukan untuk menampilkan peserta rapat sesuai tipe yang kamu dapatkan, pemimpin rapat yang kamu dapatkan. Nah, sebelum Bu Dwi melanjutkan, kita punya kesepakatan kelas enggak? Nah, salah satunya apa? Tapi sudah rapikah kalian anakku? Ya. Terus? Pakai sepatu kan kerapian. Habis itu kebersihan. Bawa mejamu, kursimu, lacimu sudah bersihkah? Ya. Ding, sampai pada mungkin dibuat. Terus apa lagi? Bijak main HP. HP-nya disimpan dulu yang masih main HP. Nanti kalau sudah waktunya kalian, boleh kalau nanti diskusinya mau pakai browsing, kamu mencari tambah informasi silakan. Tapi Budi kan mau menjelaskan seperti itu. Gantian ya. HP-nya disimpan dulu ya. Budi tunggu sampai HP-nya disimpan. Bisa dimasukkan tas atau kalau di laci mejanya ada dimasukkan di laci. Bisa fokusnya kembali ke materi. Bisa. Biar nanti kalau diskusi dengan temannya bisa saling kerja sama. Oke. Yang pertama kita akan bahas tentang ada 3
teknik pengendalian rapat. Apa itu pengendalian? Tahu nggak artinya pengendalian? Mengendalikan. Apa sih mengendalikan? Pernah dengar kata pengendalian? Mengendalikan. Biasanya berhubungan dengan apa? Oh ini. Ya, karena ini pengendalian rapat berarti mengendalikan jalannya rapat. Kenapa perlu dikendalikan? Supaya terkoordinir agar apa? Dapat apa? Menemukan tujuan dari rapat. Bukan menemukan, agar tujuan rapat dapat berjalan dengan lancar. Ada 3. Yang pertama, pengendalian rapat bebas terbatas. Ada pengendalian rapat secara ketat, dan ada gabungan bebas terbatas dan ketat. Maksudnya bebas terbatas di sini apa? Kamu dikasih kesempatan secara bebas, tapi terbatas. Berarti ada rambu. Contohnya kira-kira apa? Dalam kelas kita aja. Ini sudah tua. Apa? Ya, kurang tepat sih. Kamu bebas, tapi dibatasi. Ada rambu-rambunya. Dari kesepakatan kelas kita kan sudah jelas. Boleh menggunakan HP tapi secara bijak. Berarti ada waktunya kamu bisa menggunakan HP untuk pembelajaran. Ada waktunya untuk disimpan terlebih dahulu. Itu namanya bebas terbatas. Kamu dibebaskan. Nanti ada rambu-rambunya. Contoh nanti kita kan diskusi. Kamu bebas berdiskusi dengan teman satu kelompok. Batasannya apa? Ada waktu. Terus yang kamu diskusikan apa? Berapa diskusi? Yang didiskusikan adalah tentang tugasmu. Tugasmu adalah tipe peserta atau pemimpin. Itu batasanmu. Kamu dibebaskan dulu nanti berdiskusi dengan teman satu kelompok, tapi batasannya adalah biar tidak kemana-mana, kamu sesuai dengan tipenya masing-masing. Itu contoh paling sederhana. Maksud dari pengendalian bebas terbatas. Jadi kalau rapat dikendalikan dengan bebas terbatas, artinya apa? Pemimpin rapat memberikan kesempatan kepada peserta rapat mau diskusi bagaimana, tapi harus sesuai dengan tujuan rapat. Tujuan rapat itu apa? Membahas tentang apa? Itu harus sesuai dengan itu. Jadi kalau nanti sudah melewati atau sudah tidak nyambung dengan pembahasan, harus dikembalikan kepada tujuannya. Sedangkan pengendalian rapat kedua yaitu secara ketat. Kalau kamu ngerti ketat itu gimana? Rapat. Terus? Namanya ketat itu kan benar-benar dibatasi, dimampatkan. Berarti kamu itu tidak boleh ngapa. Kalau rapat itu dikendalikan secara ketat, berarti kamu nggak punya kesempatan. Kamu tidak diberi. Kamu nggak punya kesempatan karena kamu tidak diberi kesempatan untuk mengumumkan pendapatmu. Kamu ikut andil dalam berkontribusi dalam setiap rapat. Kamu tidak diberikan kesempatan sama sekali. Kira-kira tujuan rapat bisa berjalan dengan baik nggak? Kalau ketat? Tidak. Kenapa? Kurang?
berarti rapat itu kan tujuannya musyawarah, menyelesaikan masalah, memecahkan masalah bersama. Nah kalau kamu dibatasi, kamu diajak rapat tapi nggak dikasih kesempatan ikut andil, keputusannya dari siapa? Pemimpin rapat. Sehingga tujuan rapatnya nggak berjalan dengan baik. Karena apa? Hasil keputusan rapatnya bukan dari diskusi atau musyawarah bersama. Nah, selanjutnya adalah gabungan bebas, terbatas, dan namanya gabungan dikombinasikan. Ada kesempatan kamu diberi kebebasan, tapi kalau kamu sudah keluar jalur, berarti kamu harus di stop, ditetati. Contoh, Putri pernah nggak ya di kelas 2? Putri kasih kesempatan ke kamu, delala kamunya rame? Pernah kayaknya ya? Oh ya, pernah. Tugas rapat juga kalau nggak salah. Ya, Putri kasih tugas tuh. Silakan dikerjakan tugasnya Putri, ternyata tidak dikerjakan. Karena Putri kasih kesempatan kamu dengan leluasa, boleh browsing, boleh cari buku di perpus, boleh diskusi sama temannya. Ternyata tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya Putri kasih batasan. Kalau siapa yang nggak mengerjakan berarti nggak punya nilai. Ya benar kok. Nah, kalau kamu nggak kerjain tugas, Putri dapat nilainya. Kamu dari mana? Nah, ini maksud dari bebas, terbatas, dan ketat. Jadi kamu ada kesempatan, kamu diberi kesempatan yang seluas-luasnya. Kamu dikasih kebebasan dalam beraktivitas, dalam kegiatan rapat. Tapi jika benar-benar sudah keluar dari jalur tujuannya, kamu akan dibatasi. Batasannya bukan sekedar dibatasi rambu-rambu kayak tadi kita diskusi. Kamu kelompok A sama temanmu satu tipe, kamu bahasnya tidak. Bukan hanya sekedar itu, tapi kamu akan ada aturan yang lebih ketat lagi, yang lebih apa? Yang harus mau nggak mau kamu harus menuruti. Itu namanya gabungan dari bebas, terbatas, dan ketat. Selanjutnya tipe pemimpin rapat. Yang mendapat jatah tipe pemimpin rapat siapa saja? Nah, ada otoriter, ada demokratis, ada laissez-faire. Laissez-faire itu sebenarnya bahasa Prancis. Itu juga pelafalannya kurang bisa. Atau kita nyebutnya adalah tipe pasif. Nah, dilihat-lihat kalau karakteristik muridnya Putri ini dengan tipe pemimpin sepertinya banyak yang bertolak belakang ya. Siapa yang dapat otoriter ternyata orangnya kalem, yang dapat pasif ternyata orangnya penjilaan. Makanya belajar kan ya. Maksudnya apa, nanti kamu biar tahu, oh tipe otoritas seperti ini, demokratis itu seperti ini, laissez-faire atau pasif itu seperti ini. Nah, dari tiga tipe ini, yang familiar di kalian apa? Familiar itu yang paling sering kamu ketemui atau terbiasa kamu ketahui. Ketemu tipe pemimpin rapat yang bagaimana? Pasif. Berarti anak organisasi ini ketua pasif. Pasif ya, Bang? Bukan begitu ya? Bukan begitu ngomong. Kalian sih ngomong. Nah, kamu dengan mempelajari ini, berarti nanti kamu bisa kasih saran ke pemimpin rapatmu, ke ketuamu. Kalau nanti sedang membahas sesuatu, kamu itu ternyata orangnya terlalu pasif loh, harusnya bagaimana, harus seperti ini. Tahu otoriter? Tahu. Yang kamu tahu otoriter itu yang bagaimana? Demokratis yang paling sering kita dengar ya. Demokratis bukan demo loh ya. Mungkin kira demo kayak yang di depan DPR, di depan mana itu turunkan harga sembako ya. Demokratis itu satu tipe, bisa dibilang yang paling disarankan.
karena memberikan kesempatan yang bebas kepada pemimpin peserta rapat. Dan pasif, kalau pasif sudah kelihatan nggak ngapa-ngapain, kesannya seperti itu. Nah, kita lihat dulu tipe-tipenya, karakteristik yang otoriter itu gimana. Nah, otoriter suka memaksa kehendak, merasa berkuasa, merasa paling mengetahui segala. Yang mendapat tipe otoriter, berarti kamu harus bisa menunjukkan karakternya. Kamu itu yang paling berkuasa, kamu itu yang paling tahu, paling ngerti, paling pinter. Pokoknya kartu butuh lakon, bukan suruh. Itu loh, karakternya seperti itu. Memaksakan kehendak, dengan kata lain paling gampangnya kamu nyebutnya egois. Nah, kira-kira kamu egois nggak? Nah, karakter otoriter ini kalau dibilang egois, nggak terima egois yang mungkin kamu cuma pengen menang sendiri, enggak, tapi yang benar-benar mau saya ya harus dilakukan, keputusan saya A ya harus A. Kalau walaupun kondisinya tidak memungkinkan, kalau saya maunya A ya tetap A, karena ini kehendaknya pemimpin rapat tipe otoriter. Nah, dibilang otoriter ini dikatakan karakter yang jangan sampai terlalu sering muncul. Kenapa jangan terlalu sering muncul? Perlu nggak sih otoriter itu dikeluarkan karakter otoriter? Boleh dengan kondisi tertentu, tapi tidak boleh secara keseluruhan atau terus menerus. Kenapa? Satu, mengakibatkan kurang memberi kesempatan kepada peserta rapat. Terus hasilnya keputusan rapat tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bukan keputusan bersama. Kayak tadi pengendalian rapat, ada bebas terbatas, ada ketat. Otoriter ini pasti pengendalian rapatnya adalah karena harus sesuai yang menggerakkan. Berarti ini, kalau Putri ngajar, kalau Putri mau munculkan tipe otoriter, Putri harus merasa berkuasa. Bisa lebih berkuasa karena Putri gurunya, dengan Putri berkuasa, kamu harus bawa buku, kamu buku ini, kamu nanti harus seperti ini. Kamu nggak boleh kayak gini, HP-nya disingkirkan, HP-nya dikumpulkan di depan. Sebenarnya itu nggak full otoriter sih, tapi akan menjadi otoriter jika saat kamu ada perlu. Contoh, ada telepon dari ayahmu, ibumu, atau kamu ada keperluan, Bu, saya ada panggilan khusus nih, saya OSIS, ini mendadak dan kebetulan memang ada kegiatan yang harus segera diselesaikan, jadi nggak mau tahu. Ya, itu namanya otoriter. Karena Budi nggak mau murid Budi keluar dari jam pelajaran. Selama Budi ngajar harus ada di dalam kelas. Kalau sakit izin harus ada surat. Kalau di sini kalau surat izin itu ada tanda tangan Pak RT nggak sih? Enggak ya. Kalau di Spanyol begitu dulu, kalau aku izin harus ada tanda tangan Pak RT. Ya, Spanyol begitu. Di maktab juga sekolah yang katanya kalau izin itu harus ada tanda tangan seperti itu. Itu aturan. Kenapa harus seperti itu? Biar tertib sih. Itu akan menjadi otoriter jika benar-benar yang nggak ada celah untuk fleksibelnya atau penyesuaian. Maksudnya begini, namanya musibah kita nggak tahu toh. Ada mungkin saudara meninggal dan rumahnya sebelah kita. Mau nggak mau kamu kan harus takziah ya, takziah. Nggak mungkin kan, dia harus maksa kamu minta surat tanda tangannya Pak RT. Itu maksudnya. Itu kalau Budi maksa itu namanya otoriter. Tapi kalau Budi memberikan, oh yaudah hari ini boleh kamu pakai WA, tapi nanti saat masuk kamu harus bawa surat. Nah, itu kan otoriternya nggak muncul. Kalau muncul itu adalah kamu harus sabar kalau ada RT hari ini hari ini. Kalau rapat nggak boleh kayak gitu.
Karena itu tadi, akhirnya keputusan rapatnya bukanlah keputusan bersama, karena pasti yang mengambil keputusan itu adalah pemimpin. Pesertanya rapat harus mau, harus setuju. Suka tidak suka berarti harus. Selanjutnya tipe demokratis. Siapa yang demokratis? Terbuka, mau menerima kritik dan saran, memberi kesempatan kepada peserta rapat. Ya. Dalam pengendalian rapatnya cenderung menggunakan bebas terbatas. Karena kamu memberikan kesempatan kepada peserta rapat untuk entah itu mengkritik, entah itu memberikan saran, mengemukakan pendapatnya, ikut aktif dalam rapat. Nah ini. Dan sebagai pemimpin yang demokratis, kamu harus bisa membimbing, mengarahkan, kasih petunjuk. Satu lagi. Dan harus mau ikut terlibat dalam. Jadi yang diskusi bukan hanya sekedar peserta rapat, tapi pemimpinnya juga ikut nimbrung, ikut dalam diskusinya. Jadi seandainya ada beberapa pendapat dan itu beda, nah ini tugasnya pemimpin rapat untuk sebagai penjembatannya, dia menyambungkannya, dia bisa membimbing, oh ini loh pendapat si A seperti ini, dia bisa menjelaskan, dia bisa mengarahkan, nanti tujuannya kayak gini, sehingga nanti hasil keputusannya adalah keputusan yang sesuai dengan tujuan rapatnya. Otomatis karena semuanya ikut dalam diskusi, berarti keputusannya juga adalah keputusan sama. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Nah, ini yang paling gampang untuk tipe peserta rapat. Tipe laissez-faire atau pasti itu juga nggak diem. Ya memang sih intinya memang diem, cuek, terus tidak terlibat langsung dalam diskusi, tidak punya inisiatif sebagai penonton. Kamu ada jungkir balik kan? Rapat karo blosok kek, karo cangkruk, sakar bahasmu apa? Rapatnya agendanya hari ini membahas tipe peserta rapat, tipe pemimpin rapat. Contohkan lagi. Kamu bahasnya tipe peserta rapat. Kamu sudah dibatasi kan? Nanti aku dikasih waktu kan? Nah, kalau laissez-faire, kamu mau ngapain bebas. Peserta rapatnya bebas. Ternyata kamu ini sudah dikelompokkan sama Bu Dwi, ternyata yang kamu bahas bukan tipe peserta atau tipe pemimpin rapat. Kamu bahas, ini nonton drakornya apa? Ini baca apa? Ini hasilnya. Enak gosip loh, perlu enggak? Nah, kalau Budi sebagai tipe ini, berarti Budi akan ngapain? Jual aja, terserah kamu ngapain. Yang penting Budi senang, mungkin terserah aku jendel wali aku mau ngapain. Nah, apa deh? Nah, tipe pemimpin rapat ini mau pesertanya, jadi yang diskusi dia berperan aktif siapa? Peserta. Tapi pemimpin rapat ini memberikan kebebasan sangat sebebas-bebasnya. Jadi ada kalanya yang tujuan rapatnya itu A, tapi yang dibahas bukan A. Pernah nggak? Sering. Di mana? Setiap saat. Pas pelajaran juga ada kok Bu. Materinya apa, bahasnya apa, bilang itu. Nah, jadi sehingga pemimpin rapat ini ya udah ibaratnya nggak ada wibawanya sama sekali, karena dia nggak bisa menjadi pemimpin yang baik, dia nggak bisa mengendalikan peserta rapatnya, dia nggak bisa mengarahkan peserta rapat agar tujuan rapatnya bisa berjalan dengan baik, tercapai. Keputusannya pun juga keputusan bersama. Bisa jadi keputusan itu juga nggak nyambung, karena kan peserta rapat terkadang hari ini kita mau rapat bahas A, itu pemimpinnya ngomong
WD udah keluar semua, akhirnya ya semuanya dilakukan tapi tidak disiapkan dengan bisa terus tidak. Akhirnya acara yang dibuat semakin bukan semakin sih, akhirnya kegiatan yang direncanakan tidak berjalan dengan lancar. Itu pertama, tidak berjalan dengan lancar. Yang pasti berpengaruhnya apa? Hasilnya nanti apakah akan sesuai dengan keinginan? Akhirnya menimbulkan masalah baru lagi karena terjadinya kegiatannya tidak sesuai dengan tujuan. Paham ya? Jadi di sini di pasif ini bukan berarti hanya sekedar diam aja. Ya memang sih kalau dilihat sih diam, intinya memang diam, tapi bukan diam yang diam kayak patung, tidak. Ya ada, berarti dia tetap ada dialognya nanti untuk yang ceasefire, tapi yang menunjukkan kamu cuek, kamu apa? Ya nggak ada inisiatif, ditanya ya nggak mudeng. Jadi secara nggak langsung pemimpin rapat tipe pasif ini dia mengadakan rapat tapi nggak tahu rapatnya ini maunya diarahkan kemana. Udah tahu rapatnya tentang mau ada acara mau ngapain, tapi dia nggak tahu mau dibuat yang kayak apa, dia nggak punya konsep sama supaya tipe peserta rapat ada. Ada sudah yang bersih-bersih coba ngintip-ngintip tipe peserta rapat? Sudah bisa membayangkan dirimu? Yang pemimpin rapat sudah bisa mikir-mikir kira-kira nanti aku harus seperti apa ya? Ini kan satu kelompok ada 3 sampai 4 ya? Harus mempunyai pembedanya dengan teman-teman satu kelompoknya. Individu loh ya. Kita nggak prakteknya kelompokan, udah kamu dikelompokkan, dia bisa sharing. Aku enaknya kayak gimana ya, yang tak munculkan harus bagaimana. Ya, pemberi informasi. Beberapa hal yang suka rancu itu nanti ada beberapa tipe yang hampir-hampir mirip ya. Yang pertama ada pemberi informasi. Sebenarnya positif ya pemberi informasi ini karena dia mempunyai wawasan yang luas, punya ingatan yang kuat, dapat membantu menjelaskan materi rapat. Maksudnya di sini gini, kalau punya wawasan luas, pintar, sudah paham toh? Maksudnya gini, kamu itu biasanya anak yang suka baca, baik secara buku tertulis atau tertulis secara manual ini, yang buku cetak atau yang e-book, kamu suka baca atau dengar berita, itu namanya wawasannya luas dan kamu punya daya ingat. Jadi apa yang kamu lihat, apa yang kamu ketahui itu kamu ingat. Jadi sewaktu-waktu saat dibutuhkan kamu bisa memberikan informasi pendukung saat rapat. Yang kedua, yang ketiga itu kamu dapat membantu menjelaskan materi rapat. Maksudnya gini, gampangnya kita akan belajar hari ini untuk menjelaskan tentang pemberi informasi. Mungkin ada yang belum paham, terus tanya sama temennya. Betul, Dewi sama Intan aja. Dewi harus paham maksudnya pemberi informasi, sedangkan Intan belum paham. Intan nanti dibantu sama Dewi, ini loh maksudnya kan pemberi informasi itu orangnya karakternya seperti ini, dia itu punya wawasan luas. Berarti yang dibilang pintar, iya, sok pintar, ya kadang-kadang. Intinya adalah orang yang punya wawasan luas, dia bisa membantu menjelaskan. Ada nggak yang seperti itu? Ada kan? Penyambung lidah ya ceritanya. Bisa paham. Selanjutnya pemberi semangat. Putih masih ingat saat pembagian kelompok, pemberi semangat nanti bawa kelompok biar lo ayo gitu. Enggak, pemberi semangat gak kayak gitu. Ya bukan berarti kamu dapat ayo orang udah. Gak gitu. Putih
Bukti masih ingat soalnya sampai bergerak-gerak bisa. Maksudnya punya kemauan dan kemampuan yang baik. Dia bisa menggerakkan orang, dia bisa memotivasi orang. Punya disiplin kerja yang bagus, disiplin nggak kamu berwibawa dan disegani. Kalau kamu suka ada yang disini kan dia disegani nggak? Tahu nggak disegani? Dihormati, disuka. Kamu suka di siapa juga? Leksi. Kak Leksi. Oh, Kak Leksi. Leksi. Suka tuh, Leksi disuruh ngapa-ngapain langsung. Tolong bersihkan papan langsung. Nah, akhirnya teman-teman yang lain terpicu semangatnya. Oh, masa sih kalah? Nah, secara tidak langsung Leksi sudah menunjukkan sebagai penyemangat untuk teman. Nah, dalam rapat itu sama. Jadi seandainya nih nanti Pak Pate lagi untuk dia bisa menyemangati, ayo toh. Bukan pakai kompor dan goreng-goreng, tidak. Tapi lebih ke dia menunjukkan kemampuannya. Dia biasanya bisa mengkomunikasikan, diajak ngobrol, bukan ngobrol sih. Dia, ayo disemangati. Ayo, besok ada acara rapat ini. Kan kita mau ada maulid nabi, ayo kita buat acara maulid nabi yang berkesan. Kapan lagi membuat acara kalau bukan sekarang kamu sebagai panitianya? Karena belum tentu tahun depan kamu sebagai panitia. Inisiatif itu mampu atau mau memulai lebih dulu. Ini tipe yang dia orangnya itu punya inisiatif. Orang yang punya inisiatif kan biasanya mengawali. Dia bisa mengambil sikap. Intinya dia pelopor. Secara nggak langsung sih memang hampir sama dengan yang penyemangat ya. Karena penyemangat otomatis kan dia menarik teman-temannya. Inisiatif seperti ini, tapi dalam hal berkomunikasi, dia yang memulai, dia berani. Seandainya nih, kamu ditanya sama Bu Dwi, tapi kamu diam. Nah, ada temanku yang berinisiatif. Dia mulai menjawab, walaupun malu. Terus seringnya muncul, apakah ini orang yang pasti pintar? Belum tentu. Biasanya karakternya anaknya inisiatif itu anaknya yang mudah bergaul. Karena apa? Biasanya mudah bergaul itu rada-rada usil. Ada aja inisiatif untuk menggerakkan kegiatan dalam rapat. Terus selain itu dia bisa membantu mencari jalan keluar, karena pikirannya itu tidak tidak secara standar atau out the box-nya itu dia punya ide yang aneh-aneh, akhirnya dan masuk sesuai atau sesuai dengan tujuan, akhirnya bisa menjadi solusi dalam satu rapat. Ada tipe nomor 1. Nah, motonya adalah satu pesan disebut juru damai. Ada juru damai di sini. Kayak kalau ada temannya bertengkar, berdebat, dia bakal menyatukan, menengahi. Ada siapa? Dia orang yang paling sabar. Saya sabar. Kamu tipe siapa? Kamu dapat tipe apa? Memberi semangat. Kak Leksi. Nomor 1 ini dia paling sabar. Secara karakter dia anaknya juga bukan anak, dia orang yang dewasa. Terus ada penyerang. Ada dari semua tipe peserta rapat dikasih catatan khususnya adalah di penyerang. Penyerang ini adalah kalau dilihat ciri-cirinya di situ, dia suka nyerang. Menyerang bukan berarti langsung diajak grup, tapi lebih ke ngajak debat, terus suka menyalahkan. Jadi dia nggak mau menerima pendapat orang lain. Setiap orang yang mau berpendapat benar atau salah, dia akan mencari celahnya. Mencari celah apa? Kesalahan.
Nah, otomatis dia akan menimbulkan perdebatan karena dia mancing. Dia dengan kata dia suka bikin kisruh. Kisruh dalam hal negatif loh ya. Karena sukanya bikin debat terus. Menimbulkan perpecahan dalam kelompok dia. Ada yang individu, ada yang kelompok. Jadi maksudnya kelompok di sini biasanya punya teman satu geng. Si A, presentasi. Kok menang aja ya? Itu kalau sekarang kayaknya nggak mungkin terjadi. Kalau zamannya di sekolah dulu itu terjadi. Siapa yang presentasi di depan pasti akan musuhan dengan teman-temannya. Dan katakan teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak kalau presentasi gitu kan? Ya. Pasti kan beberapa teman-teman bertanya yang untuk menjawab, bukan menjawab. Dia akan memberikan pertanyaan untuk menjatuhkan yang presentasi. Inilah tipe penyerang muncul. Karena dia biasanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk menjatuhkan. Jadi menyerang itu bukan sekedar bikin marah kok, bukan tidak, untuk menjatuhkan siapa yang memberikan pendapat utama. Kalau sekarang nggak mungkin muncul, karena pasti kalau ada yang presentasi, demikian presentasi dari kami, ada yang bertanya, oh udah selesai, udah. Yeah. Kalau nggak gitu, aku harusnya presentasi nggak usah takon, benar tidak? Kalau zamannya bukti, walaupun ada kata-kata kayak gitu, tapi pasti ada satu atau beberapa anak sebagai penyerang. Entah itu memang disengaja atau tidak disengaja tuh begini. Dia karena belum paham, dia bertanya, nggak taunya pertanyaan itu belum bisa dijawab sama yang presentasi. Kalau yang sengaja itu seperti ini, memang sudah memperhatikan aku nggak senang sama Siko, mempunyai presentasi, ayo Nah di sini pemimpin rapat harus ambil keputusan, dia harus inisiatif untuk menghentikan kalau saat ini kelihatan si A si B ini kelihatan mau menyerang, dia mau menjatuhkan temannya. Ini kalau dibiarkan akan timbul perdebatan. Jadi harus segera dihentikan oleh pemimpin rapat. Selanjutnya tipe perantara. Sebagai juru perantara, dia sebagai menjembatani, memperjelas pendapat peserta yang lain. Hampir sama dengan nomor 1, ya, memiliki sifat pandai bergaul, dia hampir sama. Bedanya dengan nomor 1 itu apa? Kira-kira kalau dilihat dari sini. Kamu harus hati-hati di sini. Nomor 1 sama perantara. Perantara ini cenderungnya dia lebih banyak menjelaskan. Kalau nomor 1 itu, kalau terlihat ini suasana dalam rapat sudah mulai panas, barulah dia akan muncul. Jangan sampai terjadi pepecahan. Kalau perantara di sini belum tentu sampai ada yang penyerangan atau apa, itu enggak. Jadi perantara di sini tuh bisa jadi cuma sekedar memperantara yang diem, yang sebagai pendengar, atau yang mungkin lagi nggak mudeng atau masih belum paham, itu bagiannya perantara. Selanjutnya tipe pendengar bersifat asli. Berarti pendengar tuh cinta bu, dia gampang aja gitu. Mendengarkan informasi. Tuh, kata ini gampang ya? Tipe pendengar. Jadi tipe pendengar ini cukup disayangkan kayak tipe pendengar banyak yang aktif ya. Jadi tipe pendengar adalah tipe yang paling pasif. Kalau di dalam kelasmu ada nggak yang tipe ini? Ada. Banyak. Ibu kecil itu 10%. Adanya intan 10%. Jadi di tipe pendengar ini ya udah, namanya pendengar dia cuma dengerin tok. Kitanya penjawab boten, tidak, sudah, paham,
Iya, 3E. Itu tipe benar. Udah. Nanti kalian bisa di copy, nanti bisa di buku. Ya nggak apa-apa tuh tulis. Sudah jelas? Sudah siap? Udah mulai paham ya? Ini kok lagi ditayangkan, silahkan dicek. Nanti kalau aku mau lihat yang ini dong Bu, boleh nanti kita lihat lagi. Sekarang tugas kalian, itu kan masih ceramah nih. Sekarang sudah masuk ke bagian tugas kalian, yaitu untuk diskusi. Karena minggu depan kamu sudah harus. Nah, karena Budi nanti akan lihat kamu bagaimana berdiskusi. Ini sangat sederhana loh ya. Kamu rapat kecil dengan teman satu tipe pemimpin atau peserta rapat. Kamu menunjuk nanti Budi kasih rambu-rambunya rapatnya tentang apa. Jadi biar kamu nggak bingung ngolah kata-kata apa yang mau kamu sampaikan, ya. Apa? Lah emangnya Lexi sama Gading bukan temanmu? Enggak apa-apa, emangnya kenapa? Kan undiannya tapi yang milih toh. Ayo. Kan yang milih undiannya kamu. Kok cuma aku semuanya ya? Begini loh. Begini loh. Gue tahu. Itu yang kebaca. Dari kamar balik sini. Kau begini. Kamu anak perkantoran toh? Kita mainnya role play hubungan dengan misalnya kalau kakak itu kamu sebagai staff admin biasanya kan dari suatu perusahaan. Nah, nanti kepada apa? Dan ketikkan apa di situ. Tema rapatnya dituliskan aja ya. Kalian kan ada PKK ya? Sudah pernah praktek PKK belum ya? Belum mulai ini ya? Rapatnya tentang strategi pemasaran suatu produk. Produknya bebas. Berarti satu tim boleh sama. Jadi kelompok siapa? 3. Kamu ada kata produknya berempat. 3. Ada kata produknya apa? Kita nanti PKK mau jualan ini. Kamu buat strategi pemasaran produk sederhana aja. Jadi kamu harus menampilkan jadi membahas rapatnya tentang pemasaran kata kuncinya atau itu kita mau nanti tapi kalau nanti mau nanti bingung ya karena itu nanti ranahnya OSIS nanti kan ada OSISnya yang di sini ya jadi tidak usah kita pakainya yang sesuai yang diutarakan aja karena persiapannya kamu harus nanti. Jadi strategi pemasaran
produk. Berarti kamu nanti kalau sebagai pemimpin rapat, kamu memimpin rapat tentang strategi pemasaran produk. Kamu peserta rapat dari apa? Rapat pemasaran produk. Berarti harus muncul tentang kata-kata pemasaran produk, atau bukan kata-kata persis strategi pemasaran produk, tidak, tapi menunjukkan ide memasarkan produknya kah, kelebihan kekurangan cara memasarkan produknya kah, itu yang kamu sampaikan nanti ya. Jelas untuk temanya? Sudah bisa? 15 menit cukup? Kamu diskusi sama teman-temanmu, kamu sama Afifah sama Indi. Contohnya bukti pakainya Afifah, Indi sama Indi. Kamu tipe pemberi semangat. Nah, kamu lagi di rapat strategi pemasaran produk. Sebagai pemberi semangat, kamu harus bagaimana? Nah, berarti ada situasi di mana kamu harus muncul sebagai pemberi semangat di dalam rapat tersebut. Kamu diskusikan, kamu kok menunjukkan karakter pemberi semangatnya bagaimana? Mulai dari kata-katamu, gerak badanmu, ekspresimu. Ekspresinya bukan sih hore-hore ya. Ya. Nah, yang paling gampang kalau dengan strategi pemasaran produk ini kira-kira berupa apa? Beri informasi. Ya, satu. Siapa lagi? Inisiatif bisa. Apa lagi? Tipe apa yang paling mudah dengan karakter dengan tema kita? Yang paling gampang tipe penyerang. Namanya strategi, kalau harus menjadi penyerang strategi asik. Jadi kita dengan kata lain ya, kamu nanti mengikut semuanya ini kan peserta rapat. Semuanya sebagai nanti jadi pemimpin rapat. Kamu memimpin rapat tentang strategi pemasaran produk. Kamu mengikuti rapat pemasaran produk. Jadi kamu harus menunjukkan itu tadi. Enggak usah. Kita fokusnya di sini adalah sebagai pemimpin rapat. Nanti moderatornya bisa berdua aja. Kalau kebetulan enggak, kita nggak sampai ke praktek yang dirapatkan itu nanti. Ini baru memunculkan karakter dari tipe pesertanya. Jadi nggak harus kamu membuat rapat dari awal sampai akhir, tidak. Tapi kamu memunculkan tipe atau karakteristik dari pemimpin rapat ataupun peserta. Bisa? Sekarang kamu silakan diskusikan dengan temanmu satu tipe. Boleh posting kalau mau tambah cari informasinya. Siapa tahu di internet kamu menemukan video-video, tapi jangan fisik ya. Sudah? 15 menit cukup? Seminggu, kata Ella seminggu. Seminggu, oh iya. Untuk hari ini 20 menit aja cukup ya. Nanti bisa dilanjutkan di rumah kalau seandainya sudah. Diskusinya sama satu sebentar, diskusinya sama HP-nya dulu. Dia belajar semuanya ya.
kamu boleh membuat dialognya. Dia merancang, kamu nanti ngomongnya apa, tinggalkan kamu nanti mempraktekannya dengan memunculkan kata. Nanti prakteknya bisa mengajinya dari Bu Dwi atau dari teman-teman. Jadi kalau debat ya sama Bu Dwi, kalau perantara bisa sama perantaranya sama Bu Dwi. Kalau teman-temannya nggak mau. Dapat ditanya teman-temannya, ada satu tipe yang demokrasi itu kan yang itu pasti juga belum kerjasama itu.
Tapi menurut pendapatmu itu apa? Jelaskan tentang organisasi kelompok. Menurutmu kayak gini, perjuangannya apa? Itu artian aja mau ngomong sama aku. Kalau lalu reaction kalau sebagai pemimpin apa sih ya? Rambut-rambutnya adalah strategi pemasarannya. Namanya pemimpin, dia kan harus memimpin rapat loh. Jadi dia kan bisa mengarahkan. Kita membuat tujuan rapatnya adalah membahas tentang strategi pemasaran. Nah, kamu sebagai tipe pasif, tipe otoriter, tipe demokratis, caramu membahas rapat tentang ini bagaimana? Jadi sebenarnya kalau pemimpin kan dibagi mengarahkan loh, dia membimbingkan, dia sebagai pengatur jalannya rapat loh. Nah, bagaimana jalannya rapat itu bisa menyelesaikan masalah strategi pemasaran? Kalau otoriter dengan karakter ini yang seperti tadi, yang memaksakan kehendak, dia yang nggak mau tahu yang lain, harus sesuai dengan maunya. Berarti kan kamu harus ketemu dengan tema ini toh. Untuk yang otoriter, kamu harus punya ide strategi yang nggak bisa dibantah. Sedangkan untuk yang demokratis, bagaimana kamu bisa menyampaikan strategimu, tapi kamu juga bisa menerima pendapat yang lain, atau kamu membuat strategi yang bisa memunculkan pendapat-pendapat baru. Kalau yang masih sudah tahu kan, berarti ya dengan karakter yang harus muncul itu siapa yang berperan? Kalau yang masih jangan kalau tipe peserta rapat, ya kamu sesuai dengan peranmu. Kalau penyerang, ya bahasnya tentang tema ini kan agar kamu mudah mencari kata-kata atau menunjukkan ekspresimu sebagai tipe peserta atau tipe kalau berarti nggak kasih ini batasannya di strategi pemasaran produk, kamu pasti bingung
bahas apa ya? Tapi kalau temanya sama, kamu akan menunjukkan karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Contoh, kata anak ini Zaki dan kawan-kawan tipe yang sama, dia bisa menunjukkan dia dominannya di mana. Jadi ini bukan membahas tentang isi dari rapatnya, penyelesaian masalah itu tidak, tapi kamu memunculkan dari tipe peserta, memunculkan karakter. Banyak tulis. Kamu kadang-kadang punya konsep toh, tapi susah ngomong toh. Tulis. Intinya yang mau kamu bahas apa? Yang kamu ngomongkan apa? Ngomong apa? Apa di sini yang kamu ngomongkan bisa alurnya, atau kata-kata yang akan kamu sampaikan. Jadi kalau konsep itu bukan atau juga kasih ramburan itu mah yang nggak ada yang itu apa ya kita ini kalau ditanya aku nggak begitu paham ya iya gimana ya karena ini kan gini sih dia orangnya kayak
harus aktif. Sudah selesai kamu diskusinya dengan teman-temanmu? Ada yang mau coba latihan ke depan? Menunjukkan salah satu latihan, belum prakteknya. Prakteknya minggu depan ya. Jadi penilaiannya lebih detailnya akan dilakukan minggu depan. Tapi sekarang kalau pengen uji coba kira-kira udah bener, arahnya sudah bener apa belum, boleh. Ada yang mau tampil di sini? Jadi mau tampil. Oh, tidak. Memberi informasi. Ada yang mau latihan tampil? Langsung praktek minggu depan? Ya. Berarti minggu depan sudah langsung siap praktek ya. Untuk undiannya butuhi pakai undian kelompok. Berarti mana yang tampil dulu? Tipe peserta apa tipe pemimpin dulu? Ya. Tapi kita tentukan minggu sebelum bukti akhirnya ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk praktiknya sudah jelas apa? Kita mix, tergantung undian. Oh, iya. Contoh, jadi kalau besok undiannya yang muncul adalah tipe peserta pemberi informasi, berarti yang maju lebih dulu gantiannya adalah pemberi informasi. Nanti Ibu akan siapkan lembar karena kamu lihat temanmu yang ada di depan. Jadi yang menilai tidak hanya Bu Dwi tapi juga kalian. Berarti tujuannya apa seperti itu biar kamu juga tahu, oh karakter seperti ini harus seperti ini, harus muncul karakter seperti ini. Dan kamu tidak sibuk dengan urusanmu masing-masing karena kamu akan punya lembar kerja. Harus observasi temanmu. Makanya tadi dibilang minggu depan sudah siap presentasi. Nanti kita undiannya nanti diusahakan besok. Bisa ada sini kan? Untuk yang logistik ya. Untuk logistik kita nanti butuh ngambil mungkin 10-15 menit untuk ngambil undian. Siapa yang maju terlebih dahulu? Tipe pesertanya atau tipe pemimpin rapatnya? Ada lagi? Sudah? Oke. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, Putih akhiri pembelajaran hari ini. Diucapkan terima kasih. Ada kurang lebihnya nanti minta maaf ya. Kita ketemu lagi besok dan minggu depan untuk praktek. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dwi Surya Ningsih. Tadi sudah pembelajaran di kelas ya. Menurut Bu Dwi gimana perasaan tadi ketika mengajar di kelas itu perasaannya seperti apa? Jujur kalau perasaannya senang Pak, karena beberapa waktu yang lalu ada kegiatan di sekolah, ada workshop, jadi ini ada kesempatan untuk menjelaskan ke siswa. Karena jujur untuk persiapan kegiatan pembelajaran agak terhalang dengan kegiatan, dan dengan ini bisa memanfaatkan untuk menjelaskan ke siswa. Jadi ya memang tadi itu agak cukup banyak ceramahnya Pak. Jadi agak sebenarnya jujur agak bosan juga karena saya juga kondisinya kurang baik. Tapi memang untuk materi ini memang belum dijelaskan sama sekali, tapi setidaknya buat saya sih sudah mengobati kangennya sama anak-anak.
karena metodenya di modul ajarnya panjenengan tadi memang menggunakan metode drama dan diskusi kelompok. Jadi sudah sesuai. Untuk hari ini sudah sesuai untuk diskusi dan ceramah. Sudah sesuai. Menurut Bu Dwi tadi kira-kira pembelajaran yang Bu Dwi lakukan tuh sudah runtut sesuai pada rencana pelaksanaan pembelajaran? Sudah Pak, untuk yang hari ini sudah sesuai. Kemudian ketika diskusi kelompok, apakah siswa itu perasaannya gimana? Kalau ada beberapa kelompok, jadi kayak memang mungkin karakter siswanya kurang bisa bersatu kan. Ini dulu kita pembagian kelompok kita pakai spinning bell gitu. Jadi memang saya sudah siapkan beberapa tipe, mereka ngambil sendiri undiannya. Jadi benar-benar yang acak. Jadi mungkin beberapa anak kurang nyaman dengan satu kelompok. Jadi karena dan uniknya di kelas 11 MP1 ini banyak karakter yang bertolak belakang. Jadi kayak contoh tipe pemimpin rapat yang laissez-faire atau yang pasif. Di situ ada anak yang sangat aktif, ada 2 anak yang cukup aktif. Nah ternyata dia dapatnya pasif. Jadi mungkin dia agak bingung karena itu biasanya aktif dan dia harus pasif. Terus ada beberapa anak ya dia mungkin karena kurang interaksi dengan temannya. Apalagi kan kadang-kadang tadi ada satu kelompok 2 laki-laki 1 perempuan. Jadi agak malu awalnya, tapi tadi dilihat setelah berjalannya diskusi sudah bisa bergabung. Tapi juga ada tadi 2 kelompok yang cukup terlihat banget. Jadi kayak kurang diskusinya. Jadi kebetulan dari 2 ini yang 1 itu 4 siswa, 2 laki-laki 2 perempuan. Jadi yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama perempuan. Yang satunya ada 1 kelompok terdiri dari 3, 1 laki-laki 2 perempuan. Jadi karena memang waktu diskusi saya juga kasih kesempatan untuk boleh browsing lagi, mungkin mencari contoh orang yang sudah mempraktekkan. Nah, jadi fokusnya masih di HP. Jadi ada beberapa waktu saya mengingatkan, ayo ngobrol dulu sama temennya. Nah, waktu di awal fokus di HP, saat saya tegur sudah banyak yang ikut, jadi mau ngobrol dulu sama temennya sambil browsing, tapi masih ada 2 kelompok yang tadi itu yang masih fokusnya dengan HP-nya. Kedepannya untuk menggerakkan siswa-siswa yang pasif ketika kelompok atau bahasanya itu tergantung pada temennya yang mungkin tanda kutip sudah pinter atau sudah mampu lah, itu gimana? Sebenarnya dengan pembagian kelompok yang tadi itu kan cukup variatif. Jadi selain banyak yang bertolak belakang dan benar-benar yang hanya beberapa anak yang memang di luar pembelajaran saya itu memang sudah akrab dan masih satu kelompok. Nah, dengan mencampur yang anak yang aktif dengan yang pasif ini, ya semoga bisa bantu saya untuk anak-anak yang pasif bisa aktif. Contohnya kebetulan ada 1 anak, tadi kan sempat saya tanya, di sini ada nggak anak yang pasif, diem, dan memang ada. Ada 1 anak yang paling menonjol saya lihat selama saya mengajar di kelas mereka, dan kebetulan 1 kelompoknya, sebenarnya 1 kelompoknya kalau dibilang aktif banget tidak, tapi salah satu temannya ini kebetulan saya tahu juga anak organisasi, masih bisa ngajak ngobrol. Jadi saya tadi sudah sempat lirik si yang pendiam banget ini sudah mau ngomong sama teman 1 kelompoknya. Jadi kerjasama dengan siswa-siswa juga. Mungkin kedepannya untuk meningkatkan kompetensi atau meningkatkan lagi keaktifan siswa dan pembelajaran yang menarik di siswa itu yang bisa Bu Dwi Suryaningsih lakukan ke depannya itu apa? Dari saya juga harus bisa memotivasi anak-anak, terus juga menyiapkan lagi pembelajaran yang lebih baik. Mungkin hari ini tadi belum maksimal dengan kondisi yang memang kurang baik juga ya. Terus tapi bersyukurnya mungkin anak-anak juga mungkin karena lihat saya yang diobservasi, anak-anak juga saya lihat tadi agak tegang Pak. Jadi mungkin tapi kalau selama ini di kelas aman. Jadi untuk kebetulan di kelas mereka itu memang ada beberapa anak yang aktif. Jadi biasanya juga saya minta tolong. Jadi kalau memang ada apa-apa saya minta tolong anak-anak. Jadi kedepannya pun kalau memang diperlukan
saya juga akan tanya anak-anak maunya apa. Seperti tadi saya tawarkan, ayo kita latihan dulu. Atau mereka nanti kebetulan mereka belum berani latihan, ya udah berarti harus siap di minggu depan. Jadi anak-anak biar lebih variasi juga, biar anak-anak lebih termotivasi, dan mungkin pembelajaran saya juga bisa lebih baik. Saya ngajak anak-anak kerjasama. Terlebih kan materinya rapat pertemuan, kami harus komunikasi juga, Pak. Terima kasih Bu Dwi Suryaningsih. Kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup kayaknya. Terima kasih Bu Dwi Suryaningsih. Tetap semangat ya, tetap terus belajar, mendampingi siswa, membimbing untuk anak-anak itu bisa menetas menjadi seorang yang kelak berguna bagi orang tua, masyarakat, negara dan agama. Terima kasih Pak Oleh. Terima kasih Bu Dwi Suryaningsih. Selamat pagi. Selamat pagi.